Jalin Besti, welcome to Jalin Ngopi Podcast. Ngobrol pintar, bikin happy. Saya Winda sebagai account manager PT Jalin Pembayaran Nusantara. Senang banget nih bisa join dalam Jalin Ngopi Podcast episode 1. Nah, Jalin Ngopi Podcast ini merupakan tempat untuk kita-kita semua ngomongin seputar pekerjaan, seputar bisnis, dan seputar produk dari Jalin. Pokoknya kalian bakal banyak terinfo lebih detail lagi terkait bisnis Jalin. Nah, gak usah berat-berat lah ya. Hari ini episode perdana kita bakal ngomongin hal yang basic, yaitu sistem pembayaran di Indonesia. Nah, mungkin kalian belum pernah terinfo kan sebelumnya, apa aja sih sistem pembayaran di Indonesia ini, bagaimana bentuknya, dan apa aja sih yang dikerjain para pelakunya gitu. Nah, hari ini aku ditemenin oleh VP Corporate Planning and Treasury dari Jalin, yaitu Mas Yoga. Halo Mas Yoga, Halo apa Winda, kabar? alhamdulillah baik. Winda gimana? Alhamdulillah sehat ya Mas Yoga ya, hari ini fit banget. Kayaknya udah banyak meeting belum nih bulan ini nih? Sudah mulai banyak meeting ya nih. Ya. Mudah-mudahan pencapaian target kita tahun ini bisa dengan mudah kita capainya, ya nggak sih? Amin. Mas Yoga, Amin. amin. Terus gimana nih? Masih ikutin WFH? Atau udah full WFO? Udah full WFO. Udah full WFO Sudah ya? full WFO. Alhamdulillah. Mungkin nggak akan bikin ini ya, jadi nggak semangat, tapi malah lebih semangat lagi nggak sih kalau Ya. WFO? Bertemu teman-teman gitu ya, Jaliner semua yang ada di sini. Gitu deh. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin terkait sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Ya. Nah, hari ini itu mungkin ya banyak yang cuman taunya oke, bayar itu cuman pakai uang kertas, uang logam, pakai kartu gitu. Padahal kan banyak gitu ya jenis-jenisnya gitu, transaksinya. Nah, hal yang basic yang perlu diketahui mungkin terkait sistem pembayaran. Jadi generalnya dulu apa sih ini yang mau kita bahas gitu, yang perlu diketahui oleh Jalin Besti semuanya gitu. Oke. Nah, mungkin boleh nggak Mas Yoga cerita sedikit sistem pembayaran di Indonesia itu apa sih, apa aja gitu, bagaimana sih gitu. Oke, itu pertanyaan yang susah-susah gampang sebetulnya. Definisi dari sistem pembayaran. Gampangnya gini, sistem pembayaran itu suatu sistem di mana memungkinkan kita untuk melakukan pemindahan dana dari rekening kita lah ya, dari uang kita untuk tujuan pembayaran ke tempat lain. Dan biasanya tujuan pemindahan dana tadi karena ada, bahasa kerennya, ada underlying transaction-nya apa. Kita beli apa, ada proses pemindahan dana, nah itu lewat sistem pembayaran. Besarannya begitulah. Kalau misalkan kita mau ngomong detail mah banyak perintilannya, tapi intinya adalah ada proses pemindahan dana dari yang punya account ke pihak lain karena ada transaksi, biasanya transaksi ekonomi lah. Kurang lebih gitu kali. Nah, pasti kan banyak ya pelakunya gitu di sistem pembayaran, maksudnya di dunia sistem pembayaran ini gitu. Termasuk di Jalin ini kan, termasuk bagian dari industri sistem pembayaran. Nah, di regulator itu kan pasti akan dibedakan gitu ya. Ini ada penyedianya atau penyelenggaranya. Nah, aku tuh pernah dengar namanya ada PIP, ada PJP. Nah, mungkin Mas Yoga bisa nggak ceritain gitu, biar kita lebih tercerahkan nih Jalin Besti gitu di sini. Oh, istilahnya Jalin Besti Jalin ya? Besti, Okay. ya Mas Yoga. Jalin Besti. Baik, untuk Winda dan Jalin Besti, aku lagi mikir gampangnya gini, ada dua besaran. Yang tadi dibilang, ada PJP atau penyedia jasa pembayaran. Satu lagi adalah PIP, penyelenggara infrastruktur pembayaran. Yang kita Jalin Besti mungkin tahu yang relate dengan sehari-hari adalah yang PJP, penyedia jasa pembayaran. Itu sebetulnya adalah lembaga yang mempunyah hubungan langsung dengan kita sebagai nasabah. Jadi dia itu adalah lembaga yang menata usahakan account, sumber-sumber dana, atau dia juga menghubungkan dengan sisi yang satu lagi. Kalau tadi kita kan contohnya tadi sistem pembayaran adalah karena transaksi ekonomi ya. Nah, jadi ada satu lembaga lagi yang menyediakan jasa tadi, bahasa kita tuh acquiring pembayarannya lah. Jadi kalau mau contoh yang konkretnya adalah bank itu jasa pelayanan. Kalau misalkan kita punya, kan banyak sekarang aplikasi yang
ada uang elektroniknya. Iya. Nah, itu juga jasa jasa PJP tadi. PJP ya. Jadi pokoknya kalau kita sebagai nasabah itu punya hubungan dengan suatu lembaga atau aplikasi yang kita naruh dana, nah itu PJP tuh bahasanya. Atau kalau misalkan teman-teman, Jalin Besti, misalkan transaksi, misalkan ke mall gitu ya, beli apa, pakai kan biasanya entah kartu debit, entah kartu kredit, itu di swipe, ada mesin EDC namanya. Nah itu tempat tadi itu juga PJP yang menyediakan mesinnya. Nah itu yang PJP, jadi pokoknya yang relate dengan kita sehari-hari. Yang satu lagi penyelenggara infrastruktur pembayaran itu Jalin termasuk di situ. Dia itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu menghubungkan antara PJP tadi. Aku mungkin ngambil contohnya gini aja. Kalau misalkan saya mau tarik uang nih, tapi ATM-nya bukan ATM tempat saya naruh uang. Di tempat ATM lain lah, selama beda bank gitu ya. Nah itu tuh transaksinya karena dia berbeda institusi, itu diteruskan ke lembaga, namanya lembaga switching. Nah lembaga switching ini yang kemudian disebut sebagai penyelenggara infrastruktur pembayaran. Jadi dia menyediakan fasilitas agar transaksi yang beda institusi itu bisa jalan. Jadi kurang lebih besarnya gitulah, untuk pembayaran tuh ada yang memang langsung berhubungan dengan Jalin Besti, si PJP tadi, ada yang memang di belakang layar mainnya, seperti Jalin, itu termasuk sebagai penyelenggara infrastruktur pembayaran. Gitu kali, mudah-mudahan nggak bikin pusing, mudah-mudahan. Kayaknya udah mulai tercerahkan ya Jalin Besti ya. Jadi PJP itu ada bank dan ada yang punya uang elektroniknya gitu. Nah kalau yang PIP itu yaitu Jalinnya, jadi Jalin termasuk di dalam PIP. Nah, kita mungkin masuk ke Jalin ya. Tadi kan udah disebutkan bahwa Jalin itu ada di balik layar dalam penerus transaksi di setiap, misalnya di channel ATM gitu. Mungkin boleh nggak di-explore lebih lanjut gitu sama Mas Yoga. Kalau Jalin Besti kita kasih tahu switching gitu kan masih belum ini ya, apa sih switching itu gitu. Mungkin boleh nggak diceritain lebih lanjut di mana sih peran Jalin di balik si PIP ini? Oke. Tadi Winda udah nyebut satu kata yang pas tuh, penerus data. Penerus, iya. Nah itu sebetulnya istilah yang menurutku udah paling benar lah untuk mendeskripsikan apa itu switching. Jadi memang fungsinya adalah seperti itu. Kalau misalkan mungkin untuk informasi buat Jalin Besti, Jalin itu sebagai lembaga switching punya brand yang namanya Link. Jadi kalau Jalin Besti ke ATM, terutama ATM punya bank BUMN, Himbara, Himpunan Bank Negara, itu ada link istilahnya, sehingga memungkinkan antara kartu yang bukan dari bank yang sama, itu Jalin meneruskan transaksinya agar bisa, kalau kita mau tarik uang, duitnya memang keluar. Jadi kalau mau simpelnya, lembaga switching adalah tadi menghubungkan dua institusi yang berbeda agar transaksi Jalin Besti bisa terlaksana lah. Bisa terima gitu bisa ya diterima, sama pihak lawannya. Iya, betul. Oke. Itu sih kurang lebih agak paling basicnya. Paling basicnya. Dan nggak hanya ngomongin ATM, sama juga kalau misalkan tadi misalkan gampang belanja, atau misalkan belanja deh. Kalau misalkan kita belanja entah di supermarket entah di mana, mau bayarnya pakai kartu debit gitu ya. Nah itu kan biasanya pada saat kita kan kalau misalkan transaksi sebetulnya nggak peduli juga kita mau bayar, mereka mau pakai namanya mesin isi tadi, mau yang di mana. Nah mungkin kalau pakai contoh gampangnya, aku nyebut brand boleh kali ya. Misalkan saya kebetulan rekeningnya Bank Mandiri, kartunya Bank Mandiri. Pas saya belanja di supermarket, itu biasanya edisinya mesinnya belum tentu punya Mandiri. Bisa jadi punya Bank Himbara yang lain, atau malah mungkin bank swasta gitu ya. Nah kalau sampai seperti itu kejadiannya, di situ Jalin juga berfungsi sebagai tadi lembaga switching, meneruskan data antara pada saat kartu saya dimasukkan ke EDC, itu sebetulnya ada proses permintaan
dicek nih, ini bener nih akunnya punya Yoga gitu ya, dan bener nih uangnya ada nggak untuk transaksi yang mau dia minta. Itu kita teruskan ke bank mandirinya untuk kasus ini. Nanti kalau misalnya semua udah oke, itu akan ada tuh ke EDC-nya bilang, oh ini semua udah oke, transaksi bisa jalan. Nah udah, itu jalan lewat switching tadi, baru transaksinya selesai dan kita bisa belanjaan kita oke lah, jadi selesai belanjanya gitu. Nah proses itu yang kurang lebih perannya lembaga switching, Jalin sebagai lembaga switching. Oke, keren banget penjelasannya nih Mas Yoga, karena kalau aku sebelumnya gitu ya belum kerja di Jalin, aku nggak tahu, yang penting ya transaksiku bisa diterima gitu di merchant tersebut gitu. Tapi pas udah tahu, join Jalin, oh segitu rumitnya ya ternyata di balik di proses transaksi itu ada berbagai pelaku yang terlibat di sana gitu. Selain Jalin juga pasti akan ada kan lembaga-lembaga lainnya gitu. Jadi ya disitulah bisnis Jalin. Nah Mas Yoga ini udah di Jalin berapa lama nih? Untuk ukuran Jalin termasuk lama kali ya, kan Jalin baru berapa Jalin? 6 tahun. Ya. 6 tahun. Saya sudah setahun setengah, jadi ya lumayan lah. Lumayan ya. Belum 50%-nya Jalin, tapi masih lumayan lah. Jadi, saya kan kalau di Jalin sendiri kan, ini kan kebanyakan milenial kan. Ya. Nah, udah maksudnya termasuk milenial atau gimana nih? Anakku yang milenial. Oh anaknya, udah anak loh, milenial, berarti Mas Yoganya gimana nih? Ya bapaknya milenial. Bapaknya milenial. Oke. Nah, jadi ini intermezzo aja sih. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin gitu ya, channelnya tadi kan channel EDC, berarti berlaku juga di channel ATM gitu. Jalin sebagai penerus transaksi baik di channel ATM maupun di EDC, dan juga channel lainnya gitu ya, kan bisa jadi di mobile banking, di internet banking gitu. Nah, Mas Yoga yang tadi disebutin, ATM Link itu bedanya apa sih sama ATM Himbara? Kan warnanya ini ya, ada yang merah putih gitu, ada yang ATM yang aslinya itu. Mungkin boleh nggak Mas Yoga lebih ceritain lebih detail gitu ke Jalin Besti ini? Kan gini kali ceritanya, ATM Link itu sebetulnya produknya Jalin, linknya ya produknya Jalin. Nah yang membeda, jadi intinya kalau misalkan ada lambang Jalin Besti, ngeliat ada lambang ATM Link, itu artinya terus lihat juga tuh di balik kartunya Jalin Besti ada tanda linknya nggak? Kalau itu ada, itu artinya dia bisa tuh dipakai di ATM yang ada tandanya seperti tadi. Nah sekarang itu si ATM Link ini memang ada dua macam nih tampilannya. Kalau dia itu ATM Linknya ada di mesin yang ada di kantor-kantor cabang, tapi nggak juga sih. Itu ada dua macam. Ada yang benar-benar dia tampilannya tuh seperti tampilannya Bank Himbara masing-masing ya, ada Mandiri, BTN, BRI masing-masing. Ada juga yang udah dalam, kita bilangnya sebagai apa ya, di kotak, itu merah putih. Itu paling gampang tuh ngenalinya. Kalau udah merah putih itu pasti punya ATM Link. Itu sih paling membedainnya. Cuman memang kalau mau lebih, kalau nggak ada kotak merah putihnya, cari aja stikernya ada link apa enggak gitu. Kalau misalkan ada, itu berarti masuk di jaringannya ATM Link, jaringannya Jalin. Oke, udah tercerahkan ya berarti nih Jalin Besti. Nah, aku penasaran lagi nih, makin penasaran jadinya. Yang tadi disebutkan kan Bank Himbara. Nah, apakah Jalin itu termasuk juga ke dalam BUMN gitu? Karena kan dalam satu lingkup yang sama nih sama Bank Himbara. Iya. Ini mungkin balik sedikit ke sejarahnya. Jalin itu ngomong-ngomong adalah perusahaan switching bungsu. Paling muda. Jadi kita di antara di Indonesia itu ada 4 lembaga switching, Jalin itu paling muda. Dan memang awal dibentuknya Jalin itu memang untuk bantuin Himbara. Tujuan awalnya seperti itu. Apakah kita BUMN apa enggak? Saat ini memang Jalin itu dimiliki oleh Danareksa dan Telkom. Jadi ya kalau dibilang kita anak perusahaannya BUMN. Dengan tujuannya memang itu tadi, tujuannya adalah untuk membantu Himbara untuk, kalau tujuan mulianya adalah nanti mengefisienkan operasionalnya Himbara lah. Jadi kita menyediakan jasa di sana. Oke. Jadi Jalin ini, Jalin Besti, kita itu ada di bawah Danareksa dan di bawahnya Telkom gitu. Nah, apakah kita berkantornya di salah satu mereka? Enggak. Saat ini kita berkantornya di ada 2 tempat. Di Mega Kuningan. Itu yang kantor pusatnya gitu ya, tempat saya juga kerja di situ. Ada satu lagi yang
apa ya, site untuk development segala macam itu ada di BSD. Tapi kita juga punya satu lagi sebetulnya di bareng dengan induk di Menara Dana Reksa. Oh, oke. Tapi memang baru tahun kan baru jadi juga tuh gedungnya. Jadi baru ada tahun ini di mana sih, Medan Merdeka ya, atau Menara Reksa. Jadi ada 3 tempat kita sekarang. Tadi aku pikir Mas Yoga mau bilang gini, satu lagi di mana, di rumah kan, karena Oh, Jalin iya, masih nggak WFH. berasa kalau saya udah di kantor terus. Iya, jadi nggak betul. berasa ya. Untuk Ya. sebagian Jaliners lain gitu, ini sebutan buat karyawan yang kerja di Jalin, Jaliners gitu ya, Jalin Besti, masih ada yang bisa WFH gitu deh. Ya. Nah, terkait ini ya, apa namanya, sekarang ini tuh suka ada yang ini sih di media gitu ya, suka ada yang kris, suka ada yang nyebut perbedaannya gitu. Yeah. Ada yang nyebutnya tuh kris, ada yang nyebutnya juga QRIS. Aku penasaran lagi nih, kalau Mas Yoga tim yang mana? Sekarang jadi tim yang benar. Tim yang benar yang ya, harusnya berarti. adalah Chris. Oh, QRIS. Awalnya saya tuh ngomongnya kadang QRIS, kadang malah cuma QR. Oh, QR Ngomong ya? sama si siapa? Merchant-nya. Sama merchant-nya. Nah, ini juga menarik sih. Saat ini memang yang paling paling cepat perkembangannya adalah si kan salah lagi, si Chris tadi. Chris. Si Chris tadi paling cepat karena sekarang kalau misalkan Jalin Besti kemana-mana, bahkan bedanya si Chris itu dia juga bisa sampai ke gerobakan lah. Iya. Jadi yang kecil-kecil itu juga udah bisa. Itu yang membedakan dengan yang tadi kita sempat obrolin mengenai debit tadi, switching debit. Jadi Chris ini memang program yang didesain agar agar lebih banyak pedagang-pedagang kecil itu bisa menikmati pembayaran pembayaran non tunai. Yeah. Jadi Okay. dimungkinkan dengan kita pakai kris, kita juga sebagai pengguna juga gampang. Kan kayaknya sekarang nggak tahu ya, sama nggak ya? Kalau kayak sekarang tuh saya lebih ketinggalan dompet tuh masih nggak apa-apa daripada ketinggalan HP. Ketinggalan HP ya. Karena dengan kalau misalkan pegang HP itu masih bisa kepepet, mau makan juga masih bisa pakai kris tadi, lebih gampang gitu kan. Kalau dulu kan begitu kita ketinggalan dompet, ya udah kartu ATM segala macem ketinggalan kan, susah deh tuh, paling minta tolong temen kalau dulu saya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang ya masih bisa pakai kris lah, masih bisa termasuk juga untuk yang transportasi umum kan. Oh iya, Segala benar. macam busway, MRT kalau di Jakarta itu juga masih udah bisa pakai yang kris tadi. Jadi Mas Yoga tim Chris ya. Sekarang jadi kris. Aku kadang kalau pakai masker suka ini ngomongnya QRIS gitu, jadi biar ini aja gitu, biar frontal kedengeran sama merchantnya gitu, daripada dia Chris gitu ya, baru aku buka masker aku bilang Chris, nah gitu. Buat ngebedainnya sih. Nah berarti ya kalau misalnya Chris itu kan bagian dari layanan Jalin juga. Iya. Nah itu masuk ke dalam yang disebut dengan digital product atau gimana Mas Yoga? Iya, karena kita sebut digital product sebenarnya lebih kepada dia itu nempel biasanya di aplikasi yang ada di handphone lah, apapun itu, mau di aplikasi punyanya bank, mau aplikasi yang uang elektronik yang lain, itu biasanya nempel di smartphone kita lah. Makanya jadi dimasukin sebagai produk digital. Oke. Nah, kan nggak cuma Chris aja nih Jalin berarti. Nah, tahun ini pasti kan para Jalin Besti juga berharap akan ada produk-produk baru gitu dari Jalin. Mungkin Mas Yoga bisa ceritain nggak apa aja sih nih upcoming produknya gitu dari Jalin? Mungkin ringkas gini kali ya, kan tadi yang udah sempat kita bilang bahwa Jalin itu kan posisinya sebagai penyelenggara infrastruktur pembayaran tadi. Nggak semua produknya kebetulan itu akan teman-teman Jalin Besti tadi bisa langsung tahu gitu ya, karena kita biasanya sebagai PIP tadi lebih banyak main di belakang layar. Nah cuman mungkin di produk digital nanti yang mau kita kembangkan itu nanti mungkin bisa membantu Jalin Besti kalau ini kita lagi mengembangkan modul yang bisa melakukan penarikan uang tunai tapi nggak usah pakai kartu. Oh iya. Nah, itu bisa tuh kita buat. Itu lagi kita kembangkan. Nanti Jalin Besti juga bisa melakukan. Kalau sekarang kan modelnya itu beberapa sudah bisa, tapi kelihatannya masih terbatas. Misalkan kayak saya tadi balik lagi rekeningnya Mandiri. Jadi kalau saya pakai aplikasi Mandiri, saya bisa tuh tarik tunai di ATM-nya Mandiri.
Nah, yang mau kita coba kembangkan nanti bisa cross lagi kayak tadi tuh. Oke. Jadi bisa aja saya pakai aplikasinya Mandiri tapi tariknya di non Mandiri. Oke. Asal tadi masih masuk dalam jaringannya ATM link yang tadi. Itu mungkin yang lebih relate langsung. Yang lain apalagi ya? Ada lagi yang kalau misalkan gini, sekarang kalau teman Jalin Besti punya kartu debit, kan sekarang kebanyakan kita kartunya GPN ya, ada lambang GPN itu pakai Garuda ya, ada gambar Garudanya. Itu kan kalau misalkan Jalin Besti aware, itu tidak bisa dipakai transaksi kalau kita belanja online, itu nggak bisa tuh. Nah, kita lagi create fitur agar itu bisa dilakukan. Oke, berarti Jadi dengan bisa transaksi di e-commerce itu juga bisa. Kalau sekarang kan hanya bisa kalau kita memang datang ke tokonya untuk di debit, itu baru bisa. Itu mungkin dua yang kira-kira lebih relate dengan sehari-harinya Jalin Besti mungkin ya. Ini super project kayak Jalin banget. Mudah-mudahan tahun ini digital produk Jalin ini bakal segera launching gitu ya. Amin. Oke. Nah, berarti selain itu di 2023 ini maksudnya selain digital produk mungkin ada lagi nggak Mas Yoga yang ya maksudnya bukan digital produk aja gitu yang bisa diluncurin, ada lagi nggak? Ada sih, cuman ini kan sifatnya masih project ya. Jadi mungkin nanti akan saya cerita lebih banyak di podcast berikutnya kalau masih diundang. Tapi intinya memang kita lagi ada project besar. Kembali lagi ke tujuan awal Jalin ini dibentuk untuk membantu Himbara. Nah, kita ada project besar untuk again membantu Himbara tadi agar lebih efisien. Cuma nanti aku cerita lebih banyaknya saat itu udah ini aja. Karena kalau cerita yang sekarang nanti agak gitu jadi nggak surprise satu, kedua juga susah neranginnya. Nanti aja kalau udah ada barangnya baru lebih gampang. Siap kalau gitu Mas Yoga. Mudah-mudahan sih ya ini selain yang digital produk tadi bisa segera launching. Ya, amin. Nah, Mas Yoga, sebenarnya sih kalau yang untuk debit online itu aku pernah dengar sih, cuman kayaknya sih merchantnya masih terbatas gitu. Oh iya benar. Berarti sedikit koreksi dari yang tadi ya. Memang debit online sekarang sudah ada yang GPN bisa. Tadi yang udah bilang benar tuh, memang merchantnya masih terbatas. Jadi ekspektasinya, dan kita yakinlah dengan produk kita itu lebih banyak lagi merchant yang bisa join jadi pilihan buat teman-teman lagi kan. Jalin Besti itu lebih banyak ke depannya. Oke. Nah, berarti untuk tahun 2023 dan yang akan mendatang berikutnya gitu ya. Apa aja sih harapannya Mas Yoga? Mungkin untuk Jalin yang kita pengen coba, kan tadi kita udah banyak cerita bahwa Jalin itu kan basis awalnya kan switching, penerusan data transaksi. Nah, kita pengen peran kita tuh ke depan, karena memang kita lihat sekarang itu bisnis digital semakin banyak. Kita tuh pengen menjadi digital enabler lah, atau kalau kita secara internal kita bilangnya Jalin tuh mau menjadi national digital highway. Apaan sih tuh gitu? Itu sebenarnya cuma gini aja. Kita ingin menghubungkan antara ekosistem yang finansial dengan yang non finansial. Jadi platformnya tadi gimana caranya digital enabler tadi lah, dengan platform digital yang Jalin sedang bangun. Jadi kita bisa tuh misalkan apa yang dipunyai oleh yang perusahaan non bank, dia bisa kita konekkan untuk memanfaatkan layanannya bank, atau sebaliknya tuh. Jadi fungsi Jalin tadi kalau dibahasakan digital highway ya seperti jalan tol lah, menghubungkan dua daerah yang agak jauh itu dibikin sama Jalin dihubungkan, kurang lebih begitu. Aku senang banget nih highway, jadi penegasannya tuh jauh dengan jauh terus akhirnya ketemu deh. Jadi sebuah project yang super banget ya. Tuh, mudah-mudahan lancar. Nah, jadi kalau boleh aku recap nih ya Jalin Besti, jadi mudah-mudahan bisa
nancep nih di mindsetnya Jalin Besti. Ada PJP dan ada PIP tadi kan ya di sistem pembayaran di Indonesia ini. PJP itu adalah bank dan yang non banknya, kalau PIP itu Jalin dan teman-teman Jalin lainnya gitu, yang ada di dalam ekosistem pembayaran di Indonesia gitu. Oke Mas Yoga, terima kasih banget atas pencerahannya. Pastinya Jalin Besti semakin pintar, semakin mendapat pencerahan yang lebih cerah lagi tuh. Gimana tuh pencerahan yang lebih cerah lagi? Terang sekali. Terang sekali ya pokoknya. Sukses selalu buat Mas Yoga di Jalin dan dimanapun Mas Yoga berada. Sehat selalu, semangat WFO-nya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa Jalin Besti subscribe, like, dan komen ya. Lalu follow juga Instagram kita di @jalinid, dan juga pantengin YouTube kita di Jalin Pembayaran Nusantara. Dadah!